Adapun acara yang kedua, pembacaan matn yang akan dibawakan oleh Saudari Karina. Kepada Saudari Karina, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun acara yang ketiga, pembacaan shalawat yang akan dibawakan oleh Ustaz beserta kawan-kawannya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi
Manusianya wang gatengi pokale, lontong tahu ono lontong sate, ocai cocok kalawai, solawatan di atas matine. Manusianya wang tukang atroe, manusianya wang tukang atroe. Allahumma Sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma billahi sholatan daimatan bidawami billahi. Lunggu-lunggu ning perapatan, colale no sing jenenge mantan. Tuku jajan karo tuku ketan, yo semangat kanggo masa depan. Lunggu-lunggu ning perapatan, colale jenenge mantan. Jajan karo tuku ketan, yo semangat kanggo masa depan. Ayo semangat kanggo masa depan. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma billahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma billahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan bilang dan sehat yang meninggalkan sholat. Innalillah, innalillah. Dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad. Itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Pemuda yang sejati yang dicinta oleh Nabi, bukan yang bawa basi, apalagi tukang selfie. Pemuda anti maksiat, membaca sholawat dan tak pernah lupa mengerjakan sholat. Jadilah kau pemuda generasi yang berguna, bukan sibuk soal cinta penampilan banyak gaya. Jadilah pemuda taat agar dirimu selamat di akhirat, bisa berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Wes lupakan mantan atau calon pacar, jangan biarkan setan membuat kita sadar. Hidup di dunia ini hanyalah sebentar, dikali dosa kecil apalagi yang besar. Ayo mohon bersamaku, buanglah semua kenangan masa lalu. Sudahlah, daripada pacaran dilarang agama, lebih baik kita bersolawat bersama. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunta bi sahibika yawmal jum'ati ansin wal imamu yaktubu faqad lagha ang situ asma'u wa ati'u rahimakumullah ang situ asma'u wa ati'u rahimakumullah ang situ asma'u wa ati'u jami'a rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yahdlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Cinta dan kasih sayang adalah keperluan semua makhluk, khususnya manusia sebagai makhluk sosial. Seseorang hamba perlu kasih sayang Tuhannya, anak perlu kasih sayang seorang ibu, murid perlu kasih sayang guru, istri perlu kasih sayang suami, karyawan perlu kasih sayang bosnya, pembantu perlu kasih sayang majikanya, yang muda perlu kasih sayang orang yang tua. Demikian seterusnya. Karenanya seseorang tidak mungkin bisa hidup tanpa kasih sayang. Betapa berartinya kasih sayang itu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama diri setelah nama Allah, ialah yang pengasih, Ar-Rahman, dan Maha Penyayang, Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah yang amat dominan. Di dalam Al-Quran kata Ar-Rahman terulang sebanyak 57 kali, sedangkan Ar-Rahim sebanyak 95 kali. Karena itu kedua nama inilah yang ditempatkan menyusul penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ini pula agaknya yang menjadi sebab sehingga Nabi Muhammad SAW melukiskan setiap pekerjaan apapun yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah buntung atau atoh
hilang berkahnya. Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna tetapi bersifat sementara ya, dan dicurahkannya bagi semua makhluk. Kata ini dalam pandangan Abduh adalah kata yang menunjukkan sifat fi'il atau perbuatan Tuhan. Dia Rahman berarti dia mencurahkan rahmat yang sempurna tapi tidak bersifat sementara, tidak langgeng. Ini antara lain dapat berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat yang sempurna dan menyeluruh tetapi tidak langgeng terus-menerus. Rahmat menyeluruh tersebut menyentuh semua hak manusia mukmin ataupun kafir, bahkan menyentuh seluruh makhluk di alam raya. Tetapi karena tidak langgengan sementaraannya, maka ia berupa rahmat di dunia saja. Bukankah rahmat di dunia ini semua makhluk dunia itu sendiri? Begitu juga rahmat yang diraih di dunia tidak bersifat abadi. Adapun Rahim dan patronnya menunjukkan kemantapan dan kesinambungan, maka dia tunjukkan kepada sifat zat Allah Subhanahu wa taala atau menunjukkan kepada kesinambungan dan kemantapan sifatnya. Kemantapan dan kesinambungan hanya berwujud di kelak akhirat. Di sisi lain rahmat ukhrawi hanya diraih oleh orang yang taat dan bertakwa. Karena itu rahmat yang terkadang oleh kata Ar-Rahim adalah rahmat ukhrawi yang hanya dapat diraih oleh yang taat dan bertakwa kepadanya. Penyebut Ar-Rahim setelah Ar-Rahman sebagaimana dalam surat Al-Fatihah bertunjukkan menjelaskan bahwa anugerah Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya sama sekali bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu pamrih, tetapi semata-mata air dan sifat rahmat dan kasih sayangnya yang telah melekat dari dirinya sendiri. Oleh karena itu dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hubungan dan perasaan pasangan suami istri dengan dua tingkatan. Pertama tingkatan mawaddah, cinta, yang kemudian melahirkan tingkatan yang kedua ialah rahmat, kasih sayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskun ilaiha wa ja'alaikum bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untuk istri dan dirimu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikannya antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Qurtubi menafsirkan kata mahabbah dengan ungkapan cinta dan ingin melakukan hubungan seksual, sedangkan kata rahmah ditafsirkan dengan kesenangan terhadap anak yang dilahirkan dan rasa kasih sayang yang dalam. Cinta adalah sebuah rasa yang dimiliki seseorang ketika melihat seseorang lainnya, biasanya dari lawan jenis kelamin yang lain. Yang menarik perhatiannya apabila kedua orang ini cocok dan menjadi pasangan, maka rasa ini juga masih ada dalam permulaan reaksi. Cinta ini setelah selang beberapa waktu akan menghilang sedikit demi sedikit dan akan muncul biasanya rasa-rasa lain seperti perasaan cinta sejati, kasih sayang, dan rasa aman dan nyaman. Kasih sayang sebenarnya sebuah rasa yang pasti dimiliki oleh semua orang dan diperlukan oleh siapapun. Ia tidak mengenal usia, tingkatan, wajah, dan juga waktu. Kasih sayang dibutuhkan pada setiap saat, detik, menit, jam, bulan, bahkan tahun. Tetapi banyak orang memilih waktu tertentu untuk mengungkapkan rasa cinta dan kasih sayang kepada yang terkasih. Memilih waktu tertentu untuk mengungkapkan cinta dan rasa kasih sayang sebenarnya sah-sah saja, asalkan jangan mengkultuskan dan tidak berlebihan. Namun ungkapan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua diperlukan setiap saat, kapanpun dan dimanapun kita berada. Marilah kita tanamkan cinta dan diri kita kepada Allah melebihi cinta kita kepada yang lainnya, agar kita bisa mencicipi nikmatnya iman. Dan kita selalu mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melebihi harapan kasih sayang dari lainnya, agar kita mendapatkan ketenangan dan keseluruhan hati di dunia dan akhirat. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikil a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul bi qawlihi yahdihim muhtadun wa idza quruna al-Qur'an fayyiqillahu wa nusiru la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa min tilawatu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum li sa'iril muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamda amat wa ma'amad wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah ikraman wa jahada bi kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin wa abduhu wa rasuluhu sayyidina khalaiqi wa bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasalat ainul bi nadarin wa udul wa khairin amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullah ta'ala wa dhakru fawahisa wa dhakara minha wa batan wa afidu ala ta'ah wa qudurin jum'ati wa jama'ah wa alam anna Allah amara bi amrin wa da'a fi nafsi wa sayyidin malaikati qawlihi faqala ta'ala wa lam yazilu qaila wa aliman illa Allah wa malaikatu salluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma war'atu an khulafai rasulin alladhina qada bihaqqi wa kana bihi yahdiluna sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anna sa'iri ashabi nabiyika ajma'in wa an tabi'i wa man tabi'i ihsani yaumiddin. Allahumma a'izza islamul muslimin wa anta bihi yaumiddin. Allahumma man syarana din wa qarana qatul muslimin. Allahumma ahliki yawman wa nasara wal kafara wal musyrikin. Allahumma amina min duni wa aslihi wa umuruna wa inna Allahumma wali walidayna qafa wa taqa. Allahumma daf'anna qala wal waba wal riba wal zina wal zalazalihum mihan wa su' fi tani maghdarin minha wa batan. Nahna an baladina hada khassa wa nabina biladil muslimin amma ya rabbal alamin. Allahumma ghafir muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, inna Allaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa yanhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'duna la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahi 'azim yadhkurukum wa shkuruna 'ala ni'matihi wa lakum wa asalakum fadlihi yudhikukum wa yadhkurullahi akbar. Bacaan pidato putra yang pertama yang akan dibawakan oleh saudara Sati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara ini. Yang kedua, marilah kita panjatkan puji syukur kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Dan saya hormati pengasuh pondok Darul Aulad, dan saya hormati ustaz-ustazah yang mengajar di pondok pesantren Darul Aulad, dan yang tidak saya lupa santriwan dan santriwati yang saya sayangi. Pret. Jadinya saya di sini
saya akan membacakan pidato singkat yang berjudul kematian pasti akan datang. Seringkali kita mendengar kabar, berita duka dari kabar kita, teman maupun kerabat dari kita. Hal ini menjadi motivasi bahwa sesungguhnya kematian pada suatu hari nanti kematian kita pasti akan sampai pada kerabat kita lainnya. Sebagaimana Allah berfirman pada surat Al-Ankabut ayat 57 berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Dan artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Dapat diambil dari kutipan ayat tersebut, jika hidup di dunia berbanyaklah melakukan amal-amal yang amal-amal soleh. Karena kalau di akhirat tidak lagi ada namanya taubat. Di akhirat itu hanya ada mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia. Cukup sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah atau tingkah laku dan berkenan di santriwan dan santriwati semua, mohon maafkan. Satu kata-kata dari saya sebelum menutup pidato ini. Jadikanlah setiap langkahmu adalah ibadah. Akhirul kalam wal hidayah wal taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pidato yang kedua yang akan dibawakan oleh saudari Nia. Saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Penyayang, yang kasihnya tidak akan hilang, zat yang Maha Pengasih yang tidak pernah kita kasih. Selawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni wa syafi'ina wa maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi umat manusia dari zaman kegelapan hingga yang telah menderang, khususnya santriwan dan santriwati serta hadirin rahimakumullah. Sekarang sudah zaman akhir, bukan zaman awal. Nah, di zaman akhir ini tidak sedikit pemuda-pemudi, khususnya kaum santri dan santriwati, lebih khusus lagi santri yang mempopulerkan dirinya dengan sebutan santri zaman now, yang tidak memiliki akhlakul karimah, yakni perilaku terpuji. Santri zaman sekarang lumrah berani kepada ustadz dan kedua orang tuanya, kurang memuliakan kitabnya, sudah tidak peduli dengan bacaan Qur'annya. Mereka mulai terbuai permainan medsos seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Sehingga karena realitas inilah banyak santri yang kurang berkah ilmunya, tidak bahagia hidupnya, hingga rasa putus asa pun menghampirinya. Padahal seandainya santri mau mengikuti wejangan kitab taklim muta'alim yang sudah lumrah diajarkan di pesantren manapun pada saat awal masuk pesantren, niscaya santri zaman sekarang akan mendapati ilmu yang berkah hidupnya dan bahagia dan tidak mudah putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya pidato putri yang akan dibawa oleh saudari Suci. Pada saudari Suci kami persilakan. Kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
يحكم بالعدل وهو الأحكم الحاكمين أحمده سبحانه وهو الغفور الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. النبي الكريم المصطفى برسالة العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat kepada pengurus Pondok Pesantren Tarbiyatul Aulad Kiai Haji Masyra'i, dan yang terhormat kepada ustadz-ustadz yang telah hadir pada malam hari ini pada acara muhadarah Pondok Pesantren Tarbiyatul Aulad yang kami hormati dan kami muliakan. Dan yang terhormat kepada teman-teman seperjuangan dalam mencari barokahnya ilmu yang kami hormati dan kami cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini pada acara muhadarah Pondok Pesantren Tarbiyatul Aulad tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam atas junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalannya yang terang menderang yaitu agama Islam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Selanjutnya tidak lupa kami sampaikan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpidato walaupun hanya sedikit. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul Di Langit Masih Ada Langit. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Ada yang tahu ceritanya Ali bin Abi Thalib? Jadi Sayyidina Ali atau Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berusia 6 tahun, ia diasuh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dulu Nabi pernah diasuh oleh ayahnya. Dan ketika Ali berumur 6 tahun, ketika Ali berusia 8 tahun, dia mulai menerima dakwahnya Islam. Dan ketika Ali berusia 10 tahun, Ali mulai masuk Islam. Ali adalah seorang pertama yang masuk Islam setelah Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Pada saat itu Ali adalah seorang bocah yang bersih dari noda jahiliyah sehingga ia mendapatkan julukan Karamallahu wajhah. Selain itu Ali adalah seorang yang sangat berani dan sangat jago dalam menggunakan pedangnya, sehingga tak ada suatu orang yang dapat melawannya. Sehingga pedangnya yang berjuluk Zulfaqar, pedang bermata dua. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Ada suatu cerita. Ali adalah sosok yang keren, yaitu jagoan. Sampai-sampai pada suatu itu Ali menyangka sudah tidak ada lagi yang bisa melawannya. Ali berkata, siapa lagi yang bisa melawan saya? Siapa lagi? Diumumkanlah oleh Ali. Apa kata Rasulullah? Ali, jaga dirimu. Masih ada yang lain yang bisa mengalahkanmu. Apa kata Ali? Ya Rasulullah. Tapi siapa ya Rasulullah? Kan saya sudah umumkan. Apa kata Rasulullah? Baik, kamu pergi ke bukit sana. Nanti kamu akan temukan seorang lelaki. Lawan dia. Coba kamu bisa nggak melawannya? Salah Ali. Dia betul-betul mempersiapkan diri sesiap-siapnya. Kemudian dia pergi ke balik bukit. Pergi dia ke sana. Dia temukan seorang ninja. Yang hanya kelihatan matanya doang. Semuanya dibalut oleh kayu. Langsunglah berkelahi bebas, dimulai dari tangan, kaki sampai bulat semacamnya. Sebentar saja Ali kalah. Gak percaya Ali, dia bisa kalah. Sebentar saja 12 kali gerakan Ali tersebut jatuh.
Nggak percaya Ali, kemudian Ali coba lagi, kalah lagi. Coba lagi, kalah lagi, coba lagi, kalah lagi. Akhirnya apa? Ali meminta izin. Besok kita lanjut. Datanglah keesokan harinya. Ali datang. Dia nunggu laki-laki itu. Kok lama ya? Ditunggulah sama si Ali. Akhirnya Ali pun datang. Sehingga laki-laki itu datang. Dan kemudian dia duel lagi, berantem lagi. Tapi dengan sebentar saja Ali langsung terusukil kalah. Langsung jatuh dia. Kalah lagi. Dia bangun lagi, kalah lagi. Coba lagi, kalah lagi. Sampai 10 kali. Ali pun tetap kalah. Akhirnya Ali mengaku kalah. Ali berkata, saya mengaku kalah. Saya tidak akan sanggup mengalahkan engkau sampai kapanpun. Lalu bisakah saya tahu siapa engkau? Ibukalah wajah lelaki itu. Dia tahu siapa? Ya lagi itu adalah Rasulullah SAW. Kamu nanya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Jadi yang dapat kita ambil dari cerita ini, jangan merasa tinggi atau sombong dengan apa yang kita miliki. Ingat bahwa roda kehidupan itu berputar. Semua itu hanya titipan dari Yang Maha Kuasa. Sombong boleh, tapi jangan terlalu sombong. Itu pepatah yang mengatakan. Pepatah yang mengatakan bahwa di langit masih ada langit. Oh, iya deh. Sekian pidato dari saya. Apabila ada salah atau kata saya yang kurang mengesankan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudari Siti. Pada Saudari Siti, dipersilakan. Oke, di sini ninja. Ninja Hattori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna li hadza linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayati wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Amma ba'd. Al-Mukarram, yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatul Aulad Yai Haji Misra'i wal Mukarram, dan yang terhormat ustaz-ustaz yang telah hadir pada malam hari ini, dan tidak lupa pula dengan teman-teman yang ikut hadir pada malam hari ini. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan seluruhnya kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan dalam menghadiri acara muhadharah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan dalam berakhlakul karimah dan yang menjadi penyempurna agama Islam, yang menjadi rahmatul lil alamin. Langsung saja, maksud berdirinya saya di sini, saya akan membawakan pidato yang berkaitan dengan ikramul muslimin, yang artinya memuliakan sesama muslim. Maksud dan tujuannya yaitu memuliakan hak-hak saudara muslim tanpa menuntut hak-hak kita terhadap mereka. Tujuannya yaitu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wallahu fi aunil abdu makanal abdi wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhihi." Allah senantiasa menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Maksud hadis ini yaitu apabila ada teman, saudara, tetangga maupun orang yang tidak kita kenal, apabila mereka membutuhkan pertolongan kita, maka bantulah mereka selagi kita
dilihat dari niat yang apa? Kamu nanya. Niat kita yang ingin membantu saudara tersebut. Allah melihat dari itu, bukan melihat berapa banyaknya kalian yang membantu mereka. Dan Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Dan barang siapa yang membuka aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan membuka aibnya di hari kiamat, sehingga Allah mempermalukan dirinya sendiri. Maksud dari hadis ini yaitu jagalah aib saudara kita yang lain terhadap orang lain. Dan ada juga pekerjaan yang sangat disepelekan oleh manusia. Itu apa? Yaitu senyuman terhadap sesama saudara. Senyuman ini memang gimana ya, pekerjaannya itu ya sepele banget kalau dianggapnya. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah bagimu. Maksud dari di sini yaitu apa ya? Berikanlah senyuman kepada saudara kita, maupun orang itu kita benci maupun tidak kita benci. Berikan senyuman agar tidak mendapatkan kebencian terhadapnya. Dan apabila ingin mendapatkan hakikatnya ikromul muslimin, yaitu dengan cara yaitu yang pertama mendakwahkan pentingnya ikromul muslimin, dan yang kedua berlatih dengan memuliakan sesama muslim, yaitu memuliakan alim ulama, menghormati yang lebih tua, menghargai yang sebaya, menyayangi yang lebih kecil, dan memberi salam kepada orang yang kita kenal maupun tidak kenal. Dan bisa juga dengan pergaulan. Maksud pergaulan itu yaitu tetap bergaul maupun berbeda watak, tidak memilih, saling toleransi. Dan yang terakhir yaitu berdoa kepada Allah agar diberi hakikatnya ikromul muslimin. Alhamdulillah, mungkin pidato yang saya sampaikan cukup di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan pidato tadi. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat. Amin. Amin. Acara yang keenam, pembacaan puisi Putra yang akan dibawakan oleh saudara Haikal. Lupa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan puisi yang berjudul Lupa. Lupa. Aku lupa. Lupa ya bang. Aku lupa. Dan aku lupa. Aku lupa pada tugasku malam ini. Inilah aku, orang yang sering lupa sedunia. Semoga dengan lupaan aku ini memotivasi santriwan dan santriwati yang hadir pada malam ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan acara selanjutnya pembacaan puisi putri yang akan dibawakan oleh saudari Najwa. Kepada saudari muslimah persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan puisi tentang cinta. Tahu siapa itu, Kak? Cinta. Orang berkata, jika dia cinta, dia akan kembali. Sedangkan aku berkata, jika dia cinta, dia tidak akan pernah pergi. Manado. Setia itu bukan tentang dia yang selalu ada, Oh iya. tapi saat dia tidak bersamamu, dia tahu hatinya milik siapa. Ambil nafas banyak-banyak. Coba kau ceritakan sedikit saja. Akan kutebus setiap tetes air mata dengan telinga. Masa Benar Aku ya dah bisa. Agar aku mengerti bagaimana hatimu terluka Tara pakai songkong yang mana? dan kugantikan itu dengan cinta. Tak perlu cepat, perlahan tidak apa-apa. Nikmati segala rasa sakitnya, agar kelak bahagia lebih bermakna. Perih banget tuh. Nanti kau akan ditemukan dengan seseorang yang rela mengalah demi mempertahankan kisah cintanya denganmu. Rela mengorbankan kebahagiaannya demi bahagiamu. Gula kau ni. Rela menangis demi melihatmu tersenyum. Enggak aku dah nangis. Percayalah, saksi alam sedang bekerja. Mana ada dalam pekerja ni, Wah. Sekian puisi singkat dari saya. Apabila ada salah tingkah laku, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan dia dengar nangis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ibu nangis. Alin nangis tadi dia. Acara yang ke-7 yakni sambutan yang akan dibawakan oleh Samponis. Sambutan pertama Samponis. Kami persilakan. Ya, maju ke. Nama Mas. Derpan apa dah? Saya hasil rezeki suami kau kok. Kencang Di sini saya memperhatikan untuk semuanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat al-ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu panjang lebar, tak perlu banyak disampaikan. Cukup kata satu uraian dari hati yang terdalam. Wow. Saya juga bisa bahasa seperti itu.
merenungi nasib dalam kesepian, terhempus dalam angin malam, sakitnya hati tak pernah terbalas. Aduh, sakit banget. 50 dengan tajam. Seibu. Tergores hembusan angin, hanya sekejap dalam impian. Mata terpejam, hanya sekejap mata, tapi angin selalu membara. Di dalam hati panas tak terbayangkan. Lihat dirinya dengan yang lain. Sampai itu pengen tahu apa artinya ini. Nggak tahu. Bukan masalah tentang cinta, tapi tentang rasa hati sakitnya ternodai oleh rasa yang tidak pernah hadir dalam impian mata. 25. Kali kan Bang ikan. Masuk. Masuk. Masuk Meko. Punya Imran itu bagus puisinya. Punya Zulfi itu bagus pidatonya tadi. Punya Sandi kayak tahu Masih anak. lemes dulu. Aku lupa. Dan aku Jadi kalau bisa minggu depan tuh agak diperbaiki lagi lah. Saya mintanya ini tidak bawa teks. Kayak teks itu udah bagus, udah bawa teks. Cuma gaya intonasinya nggak ada. Gaya intonasi naik nada dan itu masih kelihatan kalau gemetaran. Lain dari cara ngomongnya orang gemetar itu. Nah, kayak Andin kan bentuk tangannya kalau nggak gini biasa begini. Siti kan tadi begini doang. Isi pidatonya udah bagus, cuma intonasi, gaya, turunnya itu naik nadanya belum. Makanya tadi saya bilang itu begitu kan. Kalau hati itu tersakiti oleh perihnya rasa cinta, ya bagaimana ketika mata seseorang tertutup, namun ketika terbuka apa yang dia impikan ada di depan matanya kan gitu. Itu bahasanya dalam sekali ya. Kayak sampai mengelola dinding ini sampai bor itu pasti membutuhkan waktu. Congkel sampai dalam. Kok tiba-tiba tembus ada di depan matanya kan gitu. Ya Farida, baik itu kan tadi sudah dikasih contoh sama kakak-kakaknya, sama abang-abang, sama yang sandi. Sudah dikasih contoh, oh begini loh orang cara pidato. Oh begini, kan? Oh begini loh caranya orang berpuisi. Nyai bagus tuh. Saya mau nangis nggak jadi bang. Dengan masalah dulu. Karena masalah dunia tidak ada, sekarang masa-masa yang sekarang yang ada. Selfie enak tadi ceritanya, cuma sayangnya masih ada sayangnya gitu ya. Mungkin bisa diperbaiki lagi. Saya masuk sampean dulu begini belajar ya. Malah sampai itu tidak ada gojlokan apa? Cocok lah, ngaku filernya ngocok ke Siti, ke terus apa ya? Ke apa? Cocok ke Zulfi, ngocok ke Iin. Nah, biar itu mentalnya maksudnya kayak tadi kan tersenyum gitu. Nah, berarti mentalnya belum kuat lagi. Masih ada rasa malunya gitu. Masih ada rasa malunya. Tulus ya yang itu. Maka itu perlu diperbaiki ya. Perlu diperbaiki bagaimana caranya agar kita itu bisa memperbaiki itu dengan diri sampai sendiri. Jadi harapan kita ataupun kami, ya sampean juga semuanya pasti tidak ada lain nih pasti. Tidak mungkin lah kita ini mau jadi orang yang tidak sukses. Siapa yang ada di hatinya? Oh saya pengen jadi orang yang tidak sukses, ada enggak? Tidak ada. Pasti di hatinya pengen jadi orang sukses, pengen jadi orang benar, pengen jadi orang baik, bagus. Pasti itu. Nah bagaimana untuk cara merubahnya? Di sini ini mana? Diri sampean sendiri. Ya. Cara berdiri. Ada tuh caranya. Cara megang mikrofon.
Dibedakan dengan cara orang mu'idhah sama pidato, dan pidato dengan apa namanya, ceramah ya. Kalau pidato itu harus intonasi kayak punya Siti tadi itu harus itu bagus, cuma intonasinya tidak ada. Kayak punya Zulfi itu pembukanya itu adalah pembawa acara itu sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadanya itu loh, sudah nada orang pembawa acara. Yang kami hormati dan yang kami taklimi al-alim al-allamah asy-syaikh al-mukarram al-fadil al-fudhal. Nadanya itu kan gaya-gayanya MC ya. Jadi kasih pantun apa kayak gitu ya. Hai penonton, apa kabar? Sakit hati. Apa namanya itu, apakah sehat semua? Kasih gaya yang lucu gitu. Bangkrut. Biar sampai itu kayak nggak gemetar kelihatannya. Nah, gitu. Kalau itu dibawa kena sampean, coba cara teknis seperti itu. Nanti akan mudah sampai maju ke di pentas di mana gitu, mau latihan kayak mau asli gitu. Insya Allah itu ada. Pasti bisa, pasti hilang rasa gemetar. Oh saya dulu loh, sama aja. Kocok sampai maju. Oh turun aja. Nggak bisa itu, turun. Kocok. Gojlok satu kamar orang 50 orang. Satu kamar 50 saya dulu. Latihan seperti ini udah biasa digojlokin itu, dicocok sama yang itu. Biar mentalnya itu hilang. Jadi kita digojlok kata orang Jawa. Nah itu bagaimana caranya sampai mengatasi ya diri sampai sendiri bagaimana ya seperti ini tadi kan coba lah sudah gede sentek turun tersipu malu kayak putri malu Putri malu. maka sampai harus lebih belajar lagi ya. Putri malu tuh. Kayak puisi saya harapkan lagi kalau bisa jangan pakai Cuk, efek karena tuh. puisi itu sedikit. Kalau pidato masih mendingan tapi kalau bisa ini jangan pakai bawa gini buku-buku. Mana ada orang pidato bawa buku gini, ada kayak bawa buku kan? Tidak ada. Buku dulu pidato gitu. Tidak ada gitu. Kecuali kalau itu apa namanya mu'idhah itu biasanya ada catatan. Itu pun bukan buku kayak lembar. Itu pun udah dipegang disimpan. Mungkin nanti kalau lupa baru dilihat. Itu namanya mu'idhah. Kalau ceramah lebih beda lagi. Kayak Zainuddin M jadi dulu ya. Itu ceramah. Itu bukan pidato tapi ceramah. Pidato itu khitabiyah ya. Maka dari itu silakan memperbaiki diri sampean itu bagaimana terserah sampean. Yang penting hasil itu tergantung jerih payah dan usaha kinerja sampean sendiri. Tidak perlu ditanyakan lagi, tidak perlu diingatkan lagi bagaimana caranya. Maka harus belajar dari sekarang sebelum sampean terjun ke masyarakat, pulang dari pesantren menghadapi masyarakat dan sudah membangun, membina keluarga. Ini Riz, ini dong. Jadi kelihatan kalau orang gemetar tuh kaki lain, ngomong lain, caranya belegak-belegu yang orang ini. Boleh itu ya nanti ya. Tapi untuk malam ini untuk muhadharah episode yang kedua ataupun part yang kedua ini udah lumayan bagus ya, pidatonya juga bagus, puisinya juga bagus. Khutbahnya juga udah bagus lumayan. Kayak cuma di ada lagi loh. Nah, masih ketawanya kalau itu maju itu yang buat repot ya. Cuma tadi pas yang saya lihat heran dan lucu juga gokil abis itu ya. Yang bawa Quran ini baca ayat suci ya. Bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak nyebut itu? Assalamualaikum Itu warahmatullahi tahu wabarakatuh. masalahnya apa lupa apa sakul lisan apa karena gemetar. Salah sampai baca mau bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bilangnya akhirnya bunton ar-rahmanir-rahim. Nggak tahu kok bisa nyambung itu. Malam Rabu ini untuk yang apa namanya? Udah kita langsung tutup doa saja ya. Langsung tutup doa.
Doa sama-sama, harapan semoga apa yang kita laksanakan, yang kita kerjakan, yang kita impikan, yang kita niati bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bisa bermanfaat, barokah, dan bisa menjadi contoh untuk anak-anak yang lainnya dan teman-teman kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syafaati Rasulillah ala kulli niyatin shalihah wa makmulah bi niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Fatihah.